Selamat pagi semua. Silakan kameranya dinyalakan sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Oke, masih saya tunggu yang belum on cam untuk on cam sehingga bisa kita mulai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, yaitu mengenai ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semesternya dalam bentuk tugas kelompok. Ya. Dan ya, ini terkait dengan yang selama ini sudah dilakukan, yaitu mengambil informasi dari satu output, gitu ya, membuat model data berdasarkan informasi yang atau data yang bisa diambil dari suatu output, buat model data, ya, dinormalisasi dan kemudian dibuat script MySQL-nya. Jadi langkahnya itu. Nah, dokumen apa yang harus dibuatkan atau yang harus disiapkan? Ya, nih satu KTP. Cuma sudah punya KTP toh? Ya, boleh pakai KTP sendiri, boleh pakai KTP orang lain. Cukup yang diambil itu nanti adalah atributnya ya, tidak perlu datanya yang beneran. Ya. Jadi misalnya KTP atas Heri Tuan Jaya gitu ya. Ya nggak usah dikasih nama Heri. NIK-nya juga boleh disamarkan. Meskipun sebetulnya NIK itu ada kodenya, tetapi tidak usah pakai NIK yang beneran. Cukup formatnya saja yang sama. Ya, digitnya sama tentunya. Ya, NIK itu 16 digit. Oke, KTP sudah punya ya pasti. Nah, saya share aja deh biar kalian bisa melihat. Ya. Nah ini soal, semoga bisa terlihat. Apakah sudah terlihat? Nah, oke. Jadi kalau kalian itu warga negara yang baik, gitu ya, 4 dokumen ini sudah pasti ada. Satu, jadi kalian tidak perlu repot-repot mencari, itu maksud saya. Milik kalian sendiri ada. Satu KTP tadi sudah ya. 2 kartu BPJS Kesehatan. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak punya, ya salah satu mungkin punya. Atau tanya milik orang tua, ataupun kerabat, teman, pacar, suami, istri, atau siapa, tetangga ya boleh. Ya. Contoh kartu BPJS Kesehatan itu seperti apa. Ya, kembali yang dibutuhkan hanyalah data apa saja yang ada di situ beserta atributnya. Dan kartu keluarga. Ya. Nah, ini kalau punya KTP, itu syaratnya ya punya kartu keluarga dulu. Ya, karena dulu paling tidak di Kota Madya Yogyakarta, ketika anak saya membuat KTP, itu syaratnya adalah mengunggah scan atau foto kartu keluarga. Dan berikutnya adalah sertifikat vaksin COVID-19. Ini perlu saya perjelas ya. Nah, ini bisa diambil dari Peduli Lindungi. Kalian semua tentunya saya harap sudah vaksin ya COVID-19, baik pertama, kedua maupun booster ya. Kalau ada yang tidak bisa divaksin, dan itu ada ya, ada dosen prodi akuntansi itu yang sampai sekarang tidak bisa divaksin karena mengalami kondisi kesehatan. Dan ini benar-benar ya sudah mencoba ke berbagai tempat vaksinasi, puskesmas, rumah sakit,
program vaksinasi di Atma Jaya, beliau tidak bisa divaksin karena mempunyai masalah tekanan darah. Setiap kali ditensi itu menjelang vaksinasi, tekanan darahnya itu 200 yang atas, yang bawahnya bisa di atas 100. Itu hanya keajaiban beliau itu tidak stroke, ya. Dan tekanan darah setinggi itu. Karena dokternya tidak berani memberikan vaksinasi. Ya, dan itu sudah, saya menjadi saksi mata beliau berkali-kali. Dan itu 200-100 itu, ya, itu sudah minum obat ya. Beliau itu rajin mengkonsumsi obat penurun tekanan darah dan beliau sudah minum obat tekanan darah. Oke. Jadi intinya kalau tidak punya komorbid mestinya sudah divaksin. Kalaupun tidak ya bisa cari contoh sertifikat vaksin ya. Dari kelompok itu kan pasti ada yang sudah divaksinasi. Oke. Jadi 4 dokumen itu ya. Jadi yang perlu atributnya bukan isi data. Ya. Lalu Anda harus pertama membuat model data relasional berupa entitas, atribut dan relasi antar entitas ya dari data yang tertera pada keempat dokumen tersebut. Perhatikan nanti ya entitas relasinya. Kemudian tabel beserta kolom dan tipe data yang tepat dari model yang dibuat di nomor 1. Ya, tipe data. Tentunya di sini kemudian ada foreign key dan lain sebagainya, primary key-nya apa gitu ya, itu ada di situ. Lalu normalisasi tapi sampai bentuk normal kedua saja, tidak usah sampai bentuk normal ketiga ya. Kemudian tentunya buat script MySQL untuk membuat tabel dari nomor 2 tadi ya atau nomor 3 yang sudah dinormalisasi dalam satu database atau skema MySQL. Mau pakai MySQL yang AWS di atas boleh, mau pakai MySQL yang ada yang sudah Anda install masing-masing juga tidak masalah. Ya. Lalu buat script MySQL untuk mengisi tabel hasil nomor 4 tadi masing-masing 10 baris. Jangan menggunakan data asli, itu tadi yang saya tekankan ya. Formatnya sama, tipe datanya harus sama, tetapi jangan pakai data asli. NIK-nya ya 16 digit, jangan data asli, gitu kan. Ya, itu. Nah, itu untuk soal. Nah, kemudian nanti di apa istilahnya di unggah jawabannya ke situs kuliah sesuai jadwal perkuliahan. Sesuai jadwal ujian tengah semester. Ya, boleh dikerjakan mulai sekarang. Ya. Nanti hasilnya diunggah pada saat jadwalnya ujian tengah semester dan jangan mepet ya. Lalu beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini itu koneksi internet di kampus tiap jam 1 itu terganggu. Entah kenapa terganggu dan setahu saya sampai kemarin KSI belum bisa menemukan penyebab masalahnya apa. Tapi itu biasanya sekitar jam 1. Nah, karena koneksi internet terganggu dan servernya situs kuliah itu ada di KSI, maka ya, otomatis jadi terganggu juga situs kuliahnya mungkin tidak bisa diakses. Maka saran saya itu jangan mepet ya untuk membuat, atau nanti kalau memang ada gangguan ya kita bicarakan bagaimana baiknya. Tapi saran saya itu jangan mepet. Maka saya umumkan dari sekarang apa yang harus dibuat. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai soal? Itu nanti soalnya saya unggah gitu ya. Tapi Anda juga bisa lihat di rekaman yang ada di Microsoft Teams ini. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini. Mengenai ujian tengah semester. Mungkin Stefanus Visna, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas. Okay. Ya, sudah. Ya, saya sudah jelas itu sekarang. Nanti kalau mulai mengerjakan jadi tidak jelas gitu ya. Ya nggak apa-apa. Boleh bertanya ya pada saya melalui Microsoft. Saran saya kalau bertanya jangan lewat chat, tapi lewat
yang itu apa? Nah, share lagi lah. Nah, lewat yang ini di halaman Teams kita kan ada new conversation nih. Nah, lewat sini saja ya. Ini saya buatkan saja. Silakan ajukan pertanyaan di sini. Jadi di sini ya, jangan di tempat lain. Tujuannya apa? Jadi nanti Anda tinggal mereplay saja pesan ini. Ya, tidak perlu bobot baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya satu ya supaya pusat ada di sini. Ya. Kedua, supaya satu kelas bisa tahu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, saya tidak perlu mengulang. Ya. Dan nanti akan terdokumentasi bahwa Anda bertanya, sudah saya jawab, ya nanti bisa dilihat jawabannya di situ. Ya. Oke. Dan inilah mengapa saya tidak terlalu suka untuk bidang sistem informasi ya, yang terutama untuk membuat seperti ini, baik itu analisis perancangan sistem maupun juga untuk manajemen basis data, itu saya tidak suka ujian konvensional di mana Anda menjawab soal, itu saya tidak suka. Kenapa? Dalam prakteknya yang nggak ada kok hafalan, gitu ya. Seorang programmer yang baik itu tugasnya adalah membuat solusi aplikasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, tidak ada persyaratan harus hafal terminologi tertentu, algoritma tertentu, data tertentu. Ya, maka seorang programmer yang baik itu ya teman baiknya adalah Google. Lalu ada yang namanya Stack Overflow. Stack Overflow itu kumpulan para programmer yang di situ membahas berbagai macam masalah. Ya. Lalu juga ada yang share solusi dan satu lagi namanya GitHub. Nah, GitHub itu kumpulan aplikasi yang sudah jadi beserta source code-nya. Ya. Nah, 3 itu merupakan sumber yang baik. Jadi kalau lupa ya nggak apa-apa, Anda tidak harus menghafal, gitu kan. Maka saya lebih suka kalau ujiannya itu open book, gitu ya. Saya lebih suka Anda itu aplikasi ilmu teori daripada menghafal. Menghafal itu untuk yang lain saja, ya, jangan untuk mata kuliah ini. Oke, jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke situ, ya, sehingga satu kelas bisa melihat, ya. Dan kalau saya agak lama tidak menjawab, tolong diingatkan untuk menjawab, gitu ya. Karena mungkin saja saya lupa. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya kita masuk saja topik terakhir kita sebelum ujian tengah semester, ya. Itu mengenai aplikasi dari manajemen basis data. Ya, selama ini kan baru bicara mengenai bagaimana model data dan lain sebagainya, tapi sekarang kita mau melihat aplikasinya. Apakah sudah terlihat ini slide-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita akan lihat bagaimana database itu digunakan di dalam aplikasi-aplikasi yang benar-benar ada, ya, yang digunakan sehari-hari, dan itu ada di sekitar kita, mulai dari aplikasi Peduli Lindungi misalnya, dan ada aplikasi buku alamat di smartphone kalian masing-masing, WhatsApp, ya, itu semua pakai basis data. Ya. Nah, basis data itu biasanya dipakai di dalam lingkungan satu arsitektur komputasi yang namanya client server. Jadi client server ini adalah satu model arsitektur komputasi di mana ada klien yang meminta layanan tertentu dan server yang menyediakan layanan tertentu. Seperti kalau Anda pakai WhatsApp, itu yang ada di smartphone Anda masing-masing itu adalah klien. Servernya WhatsApp entah di mana, itu yang menyediakan layanan. Jadi kalau kalian mengetik sesuatu dan dikirim, itu berarti kalian meminta layanan WhatsApp. Server WhatsApp tolong kirim pesan ini kepada
siapa atau kepada sekelompok orang atau ditujukan ke WAG tertentu. Nah, itu adalah client server. Proses itu didistribusikan atau dialokasikan kepada klien dan server. Nah, prosesnya apa saja nanti kita bicarakan. Ya, jadi itu tadi definisi klien itu adalah satu komputer, baik itu desktop, laptop, tablet, smartphone yang meminta dan menggunakan layanan tertentu. Server itu adalah komputer yang kuat, ya, powerful, yang menyediakan layanan tersebut. Nah, di dalam server itu akan ada database server maupun juga untuk nanti koneksi ke internet ada web server. Jadi aplikasi-aplikasi seperti Facebook, yang Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain-lain yang terinstal pada komputer Anda masing-masing, pada gadget Anda masing-masing, di komputer juga ada, itu menggunakan tetap layanan web server meskipun itu bukan web, tidak dibuka pakai browser gitu ya, tetapi sesungguhnya itu tetap menggunakan prinsip kerja web. Nanti kita lihat. Nah, apa saja ini tadi ya beban kerja atau prosesnya itu ada 3, yaitu ini disebut sebagai layer ya atau lapisan atau simpul presentasi. Presentasi itu di mana data dimasukkan dan keluaran nanti dihasilkan. Nah, jadi ini input outputnya ada di situ. Anda input sesuatu dan menunggu dan menerima hasil. Yang lapis kedua itu adalah lapis yang disebut sebagai business logic. Disinilah pengolahan data terjadi. Jadi misalnya Anda pakai mesin ATM, Anda input transaksinya, tarik tunai 1 juta. Maka di business logic ini proses penarikan 1 juta itu dilakukan. Misalnya pertama dia menerima dari mesin ATM yang Anda operasikan permintaan untuk tarik tunai 1 juta rupiah. Maka pertama-tama dicek dulu saldonya bagaimana. Oke, saldo Anda 1 miliar misalnya. Baik. Kemudian dicek lagi batas penarikan per hari berapa dan sudah ditarik berapa. Ternyata batas penarikan Anda per hari 100 juta. Dan belum dipakai sama sekali, jadi masih bisa narik 100 juta. Ya, oke, lancar. Berikutnya adalah apa? Cek saldo yang ada di dalam mesin ATM. Ya, uangnya cukup nggak? Kalau uangnya tinggal 500.000 ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau uangnya tersimpan di mesin ATM masih 20 juta ya boleh itu dilakukan. Oke, saya itu adalah di business logic. Yang terakhir itu adalah storage logic. Nah, disinilah database itu berada. Penyimpanan dan pengolahan data ada di sini. Nah, berdasarkan arsitektur client server dan juga pemisahan 3 proses ini, proses presentasi, logika bisnis atau business logic dan penyimpanan data, ya, maka data ini hanya boleh keluar dan masuk serta diakses dari sini. Ya, dari business logic. Tidak boleh dari sini tuh langsung loncat ke sini itu misalnya nggak boleh. Nah, saya beri ini deh. Nah, jadi dari sini loncat ke sini langsung itu nggak boleh. Ya. Demikian juga dari logic ini ke sini juga nggak boleh. Ya, nggak boleh terus beri tanda ya, coret. Nah, nggak boleh ini. Nah, ini keunggulannya database management system yang modern itu adalah di sini tuh bisa tahu permintaan data itu dari mana. Kalau tidak datang dari business logic ditolak, nggak akan dilayani. Gitu ya. Nah, ini termasuk sudah menambah keamanan. Oke, kita teruskan. Nah, satu aplikasi itu biasanya mengandung 3 komponen tersebut. Komponen tampilan, input-output, atau presentasi, komponen pengolahan data, dan komponen manajemen data. Dan ini kemudian dialokasikan ke berbagai mesin yang berbeda. Nah, dampaknya apa? Atau keunggulannya? Satu, meningkatkan kinerja. Ya, lebih cepat. Kalau
tampilan itu diolah di server, maka klien itu harus nunggu lama supaya apa? Supaya tampilannya bisa muncul. Ya, karena harus download tampilan dulu. Sedangkan kalau tampilan itu diolah di klien itu lebih cepat misalnya. Improve interoperability. Jadi bisa saja Anda lihat kalau sekarang sistem internet banking yang di sini sistem perbankan di sini itu adalah business logic. Ini core bankingnya. Nah presentasinya itu mau ATM bisa, mau di teller bisa, mau internet banking bisa, SMS banking tidak masalah, mobile banking ayo aja gitu ya. Jadi bisa. Sehingga misalnya Anda akses internet bankingnya BCA, ya, Anda pakai Android, Anda kan nggak tahu core banking BCA itu pakai apa. Nggak ada yang tahu gitu kan, karena memang disembunyikan. Ya. Nah, nggak masalah pakai Android bisa, iOS bisa, pakai mesin ATM bisa. Ya. Banyak mesin ATM itu masih menggunakan Windows versi lama, ya, yang Windows 2000 dan sebelumnya, gitu ya. Lalu juga menyeimbangkan beban kerja. Ya. Kebanyakan beban kerja terberat itu ada di dua ini. Ya. Presentasi itu ada di klien. Ini yang diserbu oleh ribuan orang. Di sini biasanya tidak terlalu. Ya, ini. Nah, sekarang berapa porsi masing-masing dari klien dan kemudian server maupun data. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Klien itu ada yang fat, ada yang thin. Fat klien itu merujuk kepada mesin dari klien yang memiliki kemampuan komputasi sendiri. Contohnya apa? Laptop, desktop. Thin klien itu tipis, ya, thin itu tipis gitu ya. Itu merujuk kepada gadget atau gawai yang ya hanya sekedar input atau output saja. Contohnya apa? Smartphone, mesin ATM. Mesin ATM itu besar gitu, tapi mesin ATM besar itu sebetulnya lebih pada itu ada kaset untuk uang maupun juga keamanan gitu ya. Kalau komputernya sendiri tidak terlalu besar. Ya. Ini. Jadi kalau fat client itu dia bisa input, proses output. Kalau thin client itu hanya bisa input dan output, tapi prosesnya di tempat lain. Ya. Nah, jadi kalau thick client itu semua jadi satu. Kliennya itu biasanya presentasi dan business logic. Storage-nya ada di tempat lain. Thin client itu benar-benar hanya presentation logic. Bisnis dan storage-nya ada di tempat lain. Nah, ini bisa juga terdistribusi di mana sebagian business logic itu ada di klien, sebagian di server. Tapi presentasi pasti klien, storage pasti server. Jadi seperti ini. Ya. Kalau Anda pernah mendengar istilah blockchain, ya, blockchain itu menggunakan terdistribusi ini. Ya. Nah, client server itu kemudian dilihat pada berapa simpul atau titik komputer yang terlibat. Secara umum itu kalau kita benar-benar memisahkan klien, presentation logic, business logic, dan storage logic itu menjadi three-tier arsitektur atau arsitektur 3 simpul. Simpulnya apa? Simpul presentasi di klien. Lalu business logic itu ada server sendiri, storage itu ada database server tersendiri. Jadi minimal butuh 3 komputer yang berbeda. Ya, ini. Namun dalam perkembangannya, ketika satu aplikasi itu diarahkan untuk bisa diakses melalui internet, ya, itu butuh satu server tersendiri, yaitu web server. Ini di sini. Nah, sehingga menjadi ada 4 simpul, ya, client, web server, application server, dan database server. Ini. Maka sering disebut sebagai n-tier. Karena apa? Jumlahnya servernya ini bisa berlapis-lapis, ya. Nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, web server itu adalah satu server yang spesial. Spesialnya apa? Ini server paling bisa ya, paling bodoh lah gitu ya. Karena web server ini tugasnya hanya satu. Mendengarkan.
atau menunggu permintaan dari klien. Jadi kalau kalian misalnya datang ke detik.com, lalu klik detik, tampilkan berita tanggal 7 Mei tahun 2020 misalnya. Ya, maka web server ini mendengar permintaan itu akan mencari di dalam storage-nya, di dalam hard disk-nya atau apapun, media penyimpanannya. Ada nggak berita tanggal 7 Mei 2020? Kalau ada, dokumen itu akan diambil dan diserahkan ke klien. Dan di sisi klien muncullah berita itu. Kalau tidak ada, maka akan muncul error. Error dokumen yang dicari tidak ditemukan. Dan setelah itu, diam. Menunggu lagi permintaan. Jadi hanya itu. Web server itu kecil. Bahkan saya pernah melihat web server itu hanya sebesar kotak korek api. Ya, karena tugasnya itu hanya mendengar atau menunggu permintaan. Permintaannya itu berupa dokumen. Nah, dokumen ini kemudian dicari di storage-nya ada atau tidak. Kalau ada diserahkan, kalau tidak error. Gitu. Sesederhana itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya itu adalah sistem internet banking? Yang Anda jumpai, yang Anda lihat itu adalah web server. BCA, Mandiri, Livin Mandiri gitu ya. Octoclick-nya Niaga dan lain-lain. Itu adalah web server. Nah, ketika klien itu meminta misalnya transfer, ya, transfer uang, maka di dalam perintah transfer ini sudah ada satu informasi bagi web server. Web server, kalau ada permintaan dokumen dengan judul transfer, jangan diproses. Jangan cari dokumen judulnya transfer di hard diskmu. Tapi kemana? Lemparkan permintaan itu ke application server. Nah, jadi ketika ada perintah transfer, aplikasi server ini yang menerima. Oh, suruh transfer. Transfer kemana? Dari rekeningnya A ke rekeningnya B. Datanya diambil dari sini. Kalau sudah selesai, perintah transfernya sudah dilaksanakan, hasilnya berhasil ataupun tidak, lempar ke web server. Ini web server. Gitu kan? Nah, oleh web server, hasil tadi dilempar ke klien. Maka di layar klien akan muncul sukses atau gagal transfernya. Nah, ini maka disebut entire. Ya, dan variasinya juga banyak. Antara klien dengan web server ini bisa ada server-server lain. Termasuk yang dipakai oleh misalnya web server besar, web server besar itu punya yang namanya anti DDoS, jadi anti diserang. Ya. Kalau diserang dia bisa bertahan. Ya. Nah itu dia ada server lain di antara web server dan klien ini. Ya. Kemudian di dalam ini sendiri, saya beri ya, salah. Jadi ini ya di dalam ini sendiri, ini sudah pasti ya, bahwa sudah di-set sedemikian rupa bahwa application server ini hanya akan melayani permintaan dari web server. Jadi kalau ada permintaan langsung ke sini, ditolak. Nah, database server itu hanya akan melayani permintaan dari application server. Permintaan dari tempat lain ditolak. Akses dari luar garis hitam ini juga akan ditolak. Nah, akses itu hanya bisa melalui ini. Nah, ini sudah meningkatkan keamanan. Nah, sering kalau Anda melihat misalnya dulu kasus ada perusahaan-perusahaan besar yang datanya bocor, itu yang sering terjadi adalah apa? Mereka itu ada database, tapi database-nya itu settingnya keliru, sehingga datanya itu bisa dilihat oleh orang-orang di luar garis hitam ini. Padahal seharusnya hanya bisa dilihat dari dalam garis hitam ini. Nah, itu. Dan umumnya itu terjadi karena salah setting. Settingnya itu sederhana, tapi saking sederhananya sering sekali terlupa untuk dicek. Gitu ya. Oke. Nah, kalau aplikasinya itu berbasis web, maka komponennya ini ada database server, itu bisa MySQL, bisa Microsoft Access pun bisa. Ya. SQL server dari Microsoft, Oracle, Informix, dan lain-lain. Dan ada web server. Web server itu kalau yang open source ada Apache, kemudian ada Nginx, kalau yang dari Microsoft itu ada namanya Internet Information Service. Ya. Kemudian application server itu ada ASP.NET Framework, Java,
PHP, gitu ya, macam-macam. Dan browser itu klien itu bisa Edge, Firefox, Safari, Chrome, ya, dan lainnya, Opera, ya. Nah, ini jadi seperti ini arsitekturnya kalau dilihat, ya, yang lebih. Jadi klien melalui internet kemudian melalui firewall, ya. Firewall kemudian baru ke web server kalau perlu aplikasi ya ke aplikasi nanti ambil data dari database, ya, dan seterusnya. Oke. Ini kalau statik dan dinamik. Nah, seperti saya katakan tadi, akses ke aplikasi maupun ke database itu sangat-sangat ketat penjagaannya. Ya, kalau kita lihat, ya, yang bisa mengakses ini tuh hanya ini. Itu pun, ya, kemudian seringkali ada lapisan-lapisan lain di sekitarnya. Jadi di sini tuh ada server lagi. Di sini ada server lagi. Yang disebut sebagai tadi middleware atau API. Ya. Jadi apa ini? Ya. Ide dari middleware atau API itu adalah aplikasi itu sesuatu yang sensitif. Ya. Kalau itu rusak, bubar semua bisnis perusahaan. Ya, seperti kalau bank yang namanya core banking, sistem banking intinya core dari satu bank itu tidak boleh diutak-atik. Ya. Dan itu sangat dijaga ketat. Ada satu bank, saya pernah diundang untuk seminar mengenai keamanan, itu satu bank swasta, ya, mereka baru saja kena ransomware. Keamanan mereka itu bagus banget. Yang kena itu adalah yang di luar, ya, komputer kantor kena, server untuk internet banking kena, tetapi core bankingnya, aplikasi perbankannya yang utama, termasuk data nasabah, tidak tersentuh sama sekali. Karena apa? Itu ketat banget. Ya, kenapa ketat? Karena dilindungi dengan middleware atau API ini. Oke, nah, saya pernah itu pengalaman dengan API itu adalah ketika aplikasi yang saya kembangkan itu bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri mengatakan, oke, kalau nanti kalau sudah saatnya bayar, gitu ya, jadi pas misalnya Anda ke marketplace saatnya bayar, gitu ya, pilih pembayaran misalnya pakai Bank Mandiri, gitu kan. Ya, maka API-nya Bank Mandiri itu akan bekerja. Nah, Bank Mandiri mengatakan, oke, API untuk pembayaran itu nanti hanya akan bisa menerima input seperti ini. Formatnya ini, datanya ini. Setelah itu kan masuk ke API, dari API itu masuk ke application servernya Bank Mandiri. Nanti dari application servernya Bank Mandiri akan keluar output. Output ini dilempar ke API, oleh API dilempar ke kita. Outputnya itu dalam bentuk format yang tidak akan terbaca oleh manusia. Tapi begitu itu dibaca oleh sistem marketplace, tampil transaksi berhasil, bukti transaksi. Nah itu hasilnya dari situ. Ya, nah ini jadi pakai API. Ini contoh implementasi akses ke Oracle Database menggunakan API JDBC, Java Database Connection. Ya. Jadi nggak boleh menyentuh langsung database-nya atau aplikasinya, harus melalui perantara, itu fungsinya. Ya. Jadi kalau pakai Python, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan ya kita bicara mengenai aplikasi itu yang sedikitnya memiliki 3 simpul tadi, presentation logic, business logic, dan data storage. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau start procedure sudah pernah kita bahas di advanced, tidak perlu lah. Tapi yang kemudian perlu diperhatikan itu adalah begini. Sering sekali karena posisi klien itu jauh, tidak berada pada wilayah geografis yang sama dengan server web ataupun server aplikasi, sering sekali dalam perjalanan ketika transaksi terjadi, belum selesai sudah ada gangguan. Misalnya
kalian pakai ATM lah gitu ya. Sudah masukkan perintah tarik tunai. Baru diproses tiba-tiba listrik mati, ATM-nya mati. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, ini sudah masuk. Maka kemudian di dalam basis data modern itu ada yang namanya transaksi. Tapi transaksi ini bukan pertukaran aset, seperti kalau transaksi akuntansi. Transaksi itu adalah rangkaian perintah SQL atau SQL, ya, satu rangkaian script itu yang harus dieksekusi semua. Jadi nanti akan ada begin transaction, lalu di paling akhir itu ada end transaction. Jadi semua sampai end transaction itu harus dieksekusi. Kalau di tengah jalan putus karena sebab apapun, maka akan dipulihkan, dikembalikan ke kondisi sebelum perintah begin transaction dieksekusi. Jadi misalnya bikin transaction, lalu update 5 baris atau update 5 field, gitu ya. Baru update field ketiga sudah putus, mati. Maka 3 field yang sudah diupdate ini dibatalkan update-nya. Itu istilahnya rollback. Ya, ini. Lalu ada koneksi database. Nah, jadi ketika kalian itu menggunakan AWS misalnya, MySQL AWS kan ada koneksi gitu ya. Terasa lambat kan? Ya enggak. Itu karena memang satu servernya memang bukan server yang bagus, sumber dayanya kecil, ya karena gratisan. 2, itu karena koneksi. Ya. Bayangkan kalau jumlah koneksi yang bisa ditampung oleh sebuah aplikasi berbasis web itu terbatas. Ya tergantung settingnya dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya batasnya 2000, maka pada satu saat dia hanya bisa melayani 2000 koneksi. Satu klien itu belum tentu hanya menggunakan satu koneksi, dia bisa menggunakan lebih dari satu koneksi. Gitu, ya. Nah, maka koneksi ini jumlahnya terbatas. Ya. Saya pernah itu ada satu aplikasi yang dikembangkan oleh anak buah saya. Di dalam skripnya itu dia mengatakan open connection. Open connection artinya nyambung ke basis data. Tapi di akhir skrip dia lupa nutup, close connection itu lupa ditutup. Dampaknya apa? Aplikasi yang dibuat itu gantung, ya nggak nutup-nutup. Sehingga ketika banyak yang pakai aplikasi itu, ada 2000 koneksi yang tidak nutup-nutup. Database-nya error. Ya, maka setelah dilihat, oh ini nggak nutup. Gitu ya. Maka kemudian saya buatkan template-nya sederhana. Open connection, lalu di bawah close connection. Nah, nanti script-nya atau kode software-nya, aplikasinya ditulis di antara open dan close. Ini tadi. Oke. Start prosedur sudah ya, teman. Nah, manfaatnya apa dari Tritaya? Skalabilitas. Jadi kita bisa melihat kalau saya kalian pakai satu laptop, waduh untuk main game kurang ini, gitu ya, lemes gitu ya. Maka laptop itu harus di-upgrade. Ya. Berarti semua harus di-upgrade. Hanya untuk main game. Padahal kalau pakai MS Word nggak perlu upgrade. Pakai Excel masih bagus. Ya, tapi begitu main game tadi nggak kuat. Ini satu. Nah, bayangkan dengan 3 tadi presentation, business dan storage itu semuanya harus di-upgrade. Padahal tidak. Ya. Jadi bisa dilihat mana yang misalnya mana yang paling sibuk. Oh ternyata yang paling sibuk database servernya. Berarti database servernya harus ditambah atau di-upgrade kapasitasnya. Oke, ya itu saja yang di-upgrade. Database-nya aman, tetapi web servernya yang kewalahan. Oh, berarti web servernya yang ditambah. Gitu ya. Jadi itu skalabilitas. Dan fleksibel. Database-nya mau PostgreSQL atau Oracle, nanti application servernya mau .NET dari Microsoft, web servernya Apache, ya nggak masalah. Ya. Ini jadi lebih baik. Nah, lalu transaksi. Nah, ini tadi transaksi itu adalah yang tadi ya, serangkaian perintah ya harus dieksekusi bareng. Itu ada harus tercapai integritas transaksinya. Ini namanya ACID rules. ACID itu singkatan dari atomic. Satu transaksi itu utuh, tidak bisa dipecah-pecah. Ya. Konsisten. Jadi transaksi itu dari satu transaksi tidak berubah. Gitu ya. Transfer ya transfer terus. Gitu, ya. Kalau tarik tunai ya tarik tunai terus, itu satu kesatuan. Terisolasi.
Ya, artinya apa? Database-nya itu tidak akan diubah secara permanen sampai transaksinya lengkap. Tadi bikin transaction, end transaction. Jadi kalau belum end transaction kok sudah berhenti, berarti semua yang sudah dilakukan sampai mati tadi harus di restore, dikembalikan. Ya, dan durable, ya. Begitu itu sudah diubah ya selamanya akan berubah, tidak bisa dibalik lagi. Nah, ini contoh. Jadi bikin transaction lalu diperintah insert, end transaction. Ini semua harus keempat perintah ini harus dieksekusi semua sampai mencapai end transaction. Kalau sampai tidak karena sebab apapun, maka yang sudah dilakukan dikembalikan. Insertnya dibatalkan. Gitu. Ya. Ini istilahnya rollback. Jadi kondisi sebelum bikin ini kan tidak ada data baru ya. Kalau bikin transaction di insert data baru. Nah, kalau belum mencapai end transaction belum selesai, maka data baru yang sudah insert dibatalkan. Ya. Tapi kalau sudah selesai, yaitu perubahannya dibuat permanen. Sudah itu masuk. Oke. Lalu ini di dalam lingkungan basis data yang dipakai oleh banyak orang, ini akan muncul yang namanya masalah concurrency. Concurrency itu apa? Nah, ini contoh. Ini saya kira Anda mungkin pernah mengalami. Anda daftar kelas, gitu kan, KRS. Lihat ada satu kelas favorit Anda, sisa kapasitasnya tinggal 1. Padahal yang pengen banyak, ada 30 orang yang pengen masuk ke kelas itu. Ya, rebutan. Nah itu bagaimana caranya? Kalau kelas sih masih mending ya, tapi kalau tiket pesawat, kan nggak mungkin 30 orang ini mendapatkan satu tiket yang sama. Ya, mau pangku-pangkuan kan nggak bisa. Ya. Maka ini harus diatasi. Caranya bagaimana? Nah, ini contoh. Ini contoh masalah kalau tidak ada pengendalian terhadap concurrency. John dan Marsha. John itu pakai ATM misalnya, Marsha pakai internet banking. Ya. John ambil, lihat, oh $1.000 saldonya. Tarik 200. Nah, dari melihat melihat saldo sampai menarik ini ada jeda waktu kan, ya, mesti milih-milih menu ini. Marsha itu masuk dan melihat, nah ini kan di sini nih Marsha di posisinya, belum terjadi apa-apa toh, John baru pilih mau transaksi apa, Marsha lihat berapa saldonya, 1.000, wah bagus, ternyata ya, ini tarik 200, ya, sisa 800. Marsha ke sini narik 300, saldonya 700. Di sini akhirnya saldonya 800, di sini saldonya 700. Lah yang benar yang mana? Ya kan? Ini masalah. Dan ini bisa saja terjadi. Satu pakai ATM, satu pakai internet banking. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Ini bisa dengan serialisasi. Serialisasi itu satu transaksi harus selesai dulu sebelum yang lain mulai. Tapi ini tidak mudah, gitu ya. Caranya bagaimana supaya ini? Caranya dengan locking, kunci. Ya. Jadi data yang akan diubah itu dikunci dulu. Orang lain tidak akan bisa mengubah data itu sampai kuncinya dilepas. Ya. Ini. Nah, dulu MySQL itu sebelum versi 5, ya, itu kalau nge-lock, mengunci, itu basisnya tabel. Jadi satu tabel dikunci semua. Sehingga siapapun yang butuh akses ke tabel itu nggak bisa. Ya. Ya, tapi semenjak versi 5 dan sampai sekarang versi 8, MySQL itu bisa mengunci pada baris atau record. Jadi misalnya tabel saldo tadi ya, yang saya kunci saldonya Samyadi saja. Saldonya Pak Toto tidak dikunci, gitu ya. Jadi bebas kalau Pak Toto mau bertransaksi, tapi Samyadi dikunci. Nah, nanti kalau kuncinya sudah dilepas, baru orang lain, bisa istri saya bisa bertransaksi dengan saldo saya.
Nah, caranya bagaimana? Ini seperti ini. Begitu misalnya permintaan si John ya lagi ya dan Marsha ya permintaan untuk apa? Lihat saldo. Begitu permintaan lihat saldo ini muncul, langsung saldonya si John ini, data saldo John ini dikunci. Pada saat yang sama, Marsha minta untuk lihat account, ya, ditolak. Kenapa? Sedang dikunci. Lalu ini si John lihat, oh ya, $1.000 saldonya, tarik dulu 200. Sisanya 800 kan, lalu 800 ini di-update. Saldo 800, setelah itu baru saldonya dibuka kuncinya. Nah, Marsha kemudian baru bisa nge-lock dikunci, dia lihat, oh saldonya 800, hampir 300, sisa 500, unlock. Jadi nanti kalau John masuk lagi, dia tidak akan melihat 800, tapi melihat 500. Ini, ya. Nah, logging ini bisa pada level database, seluruh database dikunci. Wah, ini kejam, gitu ya. Tapi ini kadang perlu, terutama untuk apa? Untuk nanti rekonsiliasi atau update data. Kalau ada yang saya pernah tahu itu, kalau ATM BNI, itu sekitar jam 2 pagi, itu nggak bisa diupdate. Nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena pada saat itu sistemnya BNI sedang melakukan rekonsiliasi. Jadi semua database-nya BNI itu dikunci pada saat itu. Nggak bisa diapa-apakan. Ya, nggak bisa ada transaksi. Setahu saya itu. Dulu tahun berapa tuh? 2013 saya melihat itu. Jadi jam 2 pagi butuh pengen cari makan gitu, keluar cari angkringan, belum zaman kelitih ya, jadi aman gitu. Mau ke ATM lah kok terkunci gitu ya. Oke. Bisa juga tabel yang dikunci tadi MySQL versi sebelum versi 5. Bisa juga blok saja atau bahkan record. Ya, jadi hanya baris tertentu saja atau field tertentu saja. Ya. Tapi yang biasa dipakai itu adalah tabel ini ya. Blok atau page maupun juga record. Kalau field jarang. Ya. Tipenya apa? Tipenya itu bisa shared log. Kalau sudah dikunci, user yang lain itu bisa melihat, tapi tidak bisa mengubah data. Atau exclusive log. Begitu dikunci, kecuali pemakai yang sedang mengunci itu, yang pegang kunci, yang lain tidak bisa melihat. Ya, nih. Nah, kadang juga bisa deadlock, gitu ya, saling mengunci, ya, seperti ini. John please read log, ini juga read log nggak terkunci semua. Ya, ini itu ada mekanismenya, ya. Jadi ini bisa dikunci di awal, baru dilepas di akhir, bisa juga dengan apa di transaksinya dibatalkan semua, ya, diulang dari awal. Oke. Lalu ada yang namanya versioning. Ya, versioning itu adalah pendekatan optimis untuk concurrency, jadi penggunaan data yang sama. Ini tidak menggunakan logging. Ya. Ini asumsinya apa? Asumsinya update secara bersama-sama tidak akan terjadi secara apa istilahnya? Tidak akan sering terjadi lah, gitu ya. Tiap transaksi bisa mengupdate, gitu ya. Nanti begitu sudah ada transaksi yang mengupdate, maka muncul versi baru, begitu ya. Ini. Tapi tidak ada log. Kalau saya lebih suka ada log sebetulnya. Oke. Berikutnya kalau kita bicara database yang ada di dalam aplikasi tentunya adalah pada keamanan. Nih. Karena data itu merupakan jantung utama dari setiap sistem, maka ini keamanan data itu adalah hal yang sangat-sangat krusial. Ya. Tidak boleh tidak, harus aman. Jadi keamanan basis data itu adalah perlindungan terhadap data dari hilangnya data, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ya. Pengerusakan atau penyalahgunaan. Bisa nggak data hilang secara tidak sengaja? Oh bisa, ini terjadi. Jadi saya dulu mengembangkan aplikasi supaya para developernya, jadi kalau prakteknya, ya kalau praktek pengembangan aplikasi itu, developer, para programmer itu tidak diberi data sesungguhnya. Mereka itu diberi data dummy. Ya. Tapi data dummy ini ya sebisa mungkin mendekati kenyataan. Jadi dulu yang terjadi adalah saya minta
kopian database dari bagian operasional, manajer operasional, IT operasionalnya, tolong datanya untuk pengembangan. Lalu kami bersama-sama mengacak data tersebut sehingga data aslinya tidak ketahuan. Jadi diganti-ganti gitu ya. Tapi salah satu datanya itu data user 500.000 baris itu beneran, hanya saja isinya sudah diganti. Strukturnya sama, ya seperti tadi ya, untuk ujian tengah semester. Strukturnya sama, tipe datanya sama, fieldnya sama, hanya isi datanya kita acak. Ya, karena itu ya nggak penting juga, gitu kan. Bisa berikan ke programmer, hati-hati loh ya, akses ke programmer, hati-hati, ini data beneran, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, supaya mereka hati-hati. Oke, dah kan. Lalu satu hari saya habis ngajar dari Atmajaya, saya datang ke kantor, lihat, suasana di ruang programmer itu sudah tegang, gitu ya. Semua sudah mau pokoknya senggol bacok, bukan hanya senggol mutilasi ya, bukan hanya bacok. Itu dari saya ada apa gitu kan? Ternyata data user yang 500.000 tadi itu hilang. Nggak tahu di mana, dan mereka panik. Saya punya 4 orang programmer itu panik gitu ya. Saya mau ketawa, tapi ya saya harus, karena saya mengatakan itu asli ya saya harus pasang muka serius gitu kan. Wah, mereka macam-macam dicari. Ya tidak seperti kalau kita di Windows ya, kalau di Dell itu masih bisa direcover, kalau database nggak bisa, nggak ada backupnya juga. Gitu kan. Lalu, udah, saya putuskan itu sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang saya putuskan, udah pulang aja sekarang. Gitu kan. Kita pulang, kemudian udah istirahat lah supaya tidak emosional gitu ya, coba bersantai pulang. Besok kita bahas besok. Karena kalau dibahas saat itu juga percuma. Programmer saya itu masih rata-rata usianya di bawah 20 tahun. Jadi masih sangat emosional gitu ya. Temperamennya tinggi. Oke, saya suruh mereka pulang. Lalu saya cek lognya. Nah, ternyata benar. Salah seorang programmer itu keliru mengeksekusi. Dia maksudnya drop tabel, tapi entah idenya siapa, tabel itu namanya sama dengan skemanya. Skema user tadi. Nah, di drop semua hilang. Gitu kan. Untungnya saya masih punya backupnya. Gitu kan. Tapi hidupnya tidak saya buat mudah. Gitu ya. Backupnya kemudian saya dari MySQL itu saya pindah jadi teks CSV seperti kemarin ya. Anda sudah lihat CSV kan. Nah, lalu orang yang menghapus itu sekitar jam 4 sore itu saya panggil. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari kantor. Saya panggil, ke kantor gitu kan. Lalu setelah sampai di kantor saya mengatakan, sekarang aku, saya bilang, kamu ngapain tadi pagi jam 2? Jadi mereka itu bekerja bisa semalaman gitu ya. Jam 2 pagi tadi ngapain? Hanya dia kalau kamu nggak ngaku, saya bilang, ini lognya dan rekaman CCTV, kan kantor ada CCTV ya, akan saya publikasikan ke teman-temanmu. Ya. Kamu siap-siap dirajam. Hanya dia mengaku bahwa dia salah dan seterusnya. Gitu kan. Ya sudah, lalu saya beri USB. Ini datanya backup dalam bentuk teks. Saya nggak mau tahu, tapi sebelum besok pagi jam 7, database-nya sudah harus ada. Dah, saya tinggal pulang. Keesokan paginya, boleh gitu ya. Saya nggak tahu caranya dia, tapi menurut laporan Satpam, dia kerja semalaman nggak pulang-pulang ya, sampai jam 7 pagi itu recover data. Gitu ya. Oke, itu. Nah, ancamannya apa terhadap jadi itu tadi ya, data bisa hilang tidak disengaja itu bisa, tidak dengan niatan buruk. Ancaman terhadap keamanan data itu apa? Pertama, ini human error tadi ya, atau software-nya yang error, Windows crash, hardware failure. Oh, ini pernah terjadi nih. Ya. Salah satu server yang kami waktu itu dimiliki oleh photographer.net itu tiba-tiba sering mati sendiri. Wah, datanya rusak yang ada di data. Ternyata setelah diteliti, kenapa? Power supply-nya nggak kuat. Gitu ya. Nah, ini mau ganti power supply kok nggak punya duit, gitu kan? Akhirnya sudah di dalam server itu ada DVD-ROM yang biasa kita pakai untuk install. Itu DVD-ROM-nya dilepas, ya. Masalah selesai. Pencurian maupun fraud untuk data, ya.
Bisa juga datanya itu terekspos keluar seperti yang sering dilakukan oleh beberapa hacker gitu ya, mencuri data dari satu perusahaan dan itu dilempar ke internet. Nih datanya gitu ya. Data tidak tersedia maupun integritasnya terganggu. Ya, nah ini. Ancaman terbesar itu berasal dari sini sebetulnya, dari dalam. Karena kalau dari luar kan Anda bisa lihat ada lapis-lapis keamanan. Tapi kalau orang itu bisa masuk ke sini, ya bisa mencuri data dan sebagainya, wah itu bahaya sekali. Maka data center itu biasanya dirahasiakan lokasinya ada di mana. Kalaupun orang tahu, server mana yang ada datanya juga tidak ada yang tahu. Ya. Ini. Nah, ini keamanan untuk internet. Caranya bagaimana? Pertama tentunya koneksi internet ini harus ditutup dengan firewall. Jadi firewall ini di sini ada rangkaian perintah, gitu ya. Traffic apa yang boleh lewat dan traffic apa yang tidak boleh lewat, baik dari luar masuk maupun dari dalam keluar. Lalu ada namanya intrusion detection system. Intrusion detection system ini satu sistem yang melihat, mengawasi apakah ada upaya menerobos. Upaya menerobos keamanan itu kelihatan. Itu apa? Login berulang-ulang dengan password yang berbeda-beda. Nah, itu umum sekali. Nah, bentuk dari intrusion detection system yang terbaru itu ada yang namanya SIEM, SIEM. SIEM itu singkatan dari Security Incident and Event Management. Jadi aktivitas di satu jaringan komputer itu bisa aktivitas biasa, event, ya. Bisa itu insiden, kecelakaan, salah memasukkan password bisa, maupun juga masalah keamanan, hacker berusaha masuk. Nah, ini semua dicatat dan kemudian diklasifikasikan secara statistik. Kalau terdeteksi ada pola-pola yang berbahaya atau yang mencurigakan, maka akan dilakukan tindakan. Nah, misalnya, ini zaman dulu ya, zaman saya pertama-tama masih Facebook sekitar tahun berapa itu? 2011 lah. Ya biasa pakai Facebook di Jogja, tiba-tiba saya dapat penugasan ke Pontianak. Di Pontianak saya buka Facebook, tahu-tahu ada pertanyaan, Anda mengakses Facebook bukan dari lokasi biasa. Coba dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan keamanan berikut ini. Setelah itu saya jawab, baru saya bisa akses Facebook. Ya. Demikian juga kalau Anda punya akun Google, Gmail misalnya, biasa dibuka di smartphone, di laptop, tahu-tahu dibuka di tempat lain, di warnet misalnya, maka Google akan memberikan peringatan. Ada yang buka akun Gmail dari sini, gitu ya. Oke. Itu adalah hasil kerja dari SIEM ini. Belum tentu itu sesuatu yang mencurigakan, bisa insiden ya, bisa tidak sengaja kecelakaan, tapi bisa juga masalah keamanan yang serius. Nah, maka kalau ada seperti itu, si administrator akan diberi peringatan, ada sesuatu. Nanti akan dicek benar atau tidak. Pernah istri saya itu pakai di awal-awal pandemi ya, istri saya itu kan pakai sistem dari kantor untuk kerja di rumah. Jadi dia pakai SAP, software SAP. Lalu ada waktu itu awal-awal pandemi di rumah nggak ada hiburan, nonton apa? Nonton Netflix. Nah, sayangnya saya pakai IndiHome waktu itu, dan antara Telkom dengan Netflix ini belum rukun, ya, belum kerjasama, sehingga semua traffic ke Netflix maupun yang berasal dari Netflix yang lewat jaringan Telkom itu dicekik, gitu ya, sehingga kecil, ya, sehingga kalau nonton Netflix itu nggak nyaman lah, gitu. Lalu saya ketemu caranya, yaitu pakai VPN, gitu kan. Oke, saya pasang VPN, tapi serumah pakai VPN, gitu kan. Nah, ketika istri saya coba bekerja, tahu-tahu ditelepon dari kantor pusat perusahaan tempat istri saya bekerja, itu kantor pusatnya ada di Australia. Ya, VPN yang saya pakai itu di Singapura. Yang di Australia kaget, ya, loh, istrinya Pak Samyadji kok aksesnya dari Singapura, padahal dia orang Indonesia, Jawa Tengah, gitu kan, Yogyakarta, kok dari Singapura, gitu kan. Maka istri saya ditelepon dari Australia tuh yang telepon, Ibu,
akses dari Singapura. Istri saya enggak, saya caranya dari Singapura. Wah, udah, habis itu saya dimarahi istri saya gitu ya. Pakai VPN nggak ngomong-ngomong. Jadi terdeteksi. Nah, itu insiden. Ya, seperti itu. Dan itu memang penting. Ya. Menjengkelkan, tapi itu penting. Lebih baik menjengkelkan daripada datanya bocor ke publik. Ya. Lalu ada macam-macam cara keamanan ya, privasi dan semuanya itu sudah ada regulasinya. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi itu bagaimana database itu digunakan dalam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari dan bagaimana itu nanti ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Terutama kalau kalian itu menggunakan aplikasi 3 simpul tadi, dan itu bisa diakses dari internet atau menggunakan perangkat mobile, maka keamanan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Selain tentunya kinerja, ya, tapi nomor 1 tetap keamanan. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai materi maupun juga ujian tengah semester? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Ya, selamat mengerjakan ujian. Selamat belajar, gitu ya. Dan kita akan berjumpa kembali nanti setelah ujian tengah semester. Oke, tetap jaga kondisi dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima